Nah, ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main. Jadi saya pikir ya tidak ada salahnya kan bagi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI juga memanggil pemain-pemain diaspora untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Karena dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang sekarang tentunya sudah menjadi warga negara Indonesia dan bagian dari timnas Indonesia, kan progresnya kelihatan. Kelihatan itu dari mana? Kelihatan itu dari ranking FIFA. Maka itu saya bingung kenapa sih masih ada perdebatan. Dan memang perdebatannya adalah kapan akan ada youth development. Dan saya juga harapkan bahwa PSSI segera membuat sebuah roadmap. Ya kan? Blueprint lah. Artinya apa nanti yang akan mereka lakukan untuk youth development. Dan saya rasa itu perlu. Tetap perlu. Karena dalam 5 tahun ke depan, kita juga harapkan banyak pemain-pemain muda kita yang bisa diorbitkan. Artinya dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora sekarang ini yang perlu dimanfaatkan untuk bisa sharing ilmu kepada para pemain muda kita sambil menjalankan yang namanya youth development. Karena kebetulan juga PSSI sempat kita mendengar berita bahwasanya ini tidak akan menjadi naturalisasi yang terakhir. Orang di James DKK bakal lebih gencar lagi untuk naturalisasi, dan banyak sekali nama-nama kandidatnya termasuk Milano Jonathan, dan kayaknya ini menjadi clue yang cukup besar. Ditambah lagi yang buat aku jadi makin yakin Milano Jonathan kayaknya mau menutup ini. Akhirnya 3 pemain naturalisasi siap berlaga di awal Juni 2025. Tristan Goejer, Miliano Jonathans, Jayden Osterwolde. Kabar baik datang untuk dunia sepak bola Indonesia menjelang awal Juni 2025. 3 pemain naturalisasi baru yang telah lama dinanti akhirnya siap untuk tampil membela timnas Indonesia. Mereka adalah Tristan Goejer, Miliano Jonathans, dan Jayden Osterwolde. Ketiganya telah resmi mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka di timnas Indonesia telah lama menjadi sorotan para penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, ketiga pemain ini berasal dari liga-liga Eropa dan memiliki pengalaman yang sangat berharga yang diyakini dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, kedatangan mereka memberikan harapan baru untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Tristan Goejer, bek tangguh dengan pengalaman Eropa. Tristan Goejer, pemain yang berposisi sebagai bek tengah, telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang panjang. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya bermain di Liga Belanda, tepatnya bersama klub Eredivisie, dan dikenal karena kekuatannya dalam bertahan serta kemampuannya dalam membaca permainan. Keberadaannya di lini belakang timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan yang sempat menjadi titik lemah tim. Sebagai pemain yang sudah mengenyam pengalaman di level Eropa, Tristan dipercaya akan memberikan kestabilan dan pengalaman di lini belakang timnas. Banyak yang berharap bahwa ketangguhannya dalam duel udara dan kemampuan mengorganisasi pertahanan akan membantu Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Proses naturalisasi saya berjalan dengan lancar, dan saya sangat bangga bisa mengenakan jersey timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini, ujar Tristan Goejer dengan penuh semangat saat konferensi pers resmi pengumuman naturalisasinya. Miliano Jonathans, gelandang kreatif dari Liga Inggris. Miliano Jonathans, gelandang serang berusia 24 tahun, menjadi salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Setelah menghabiskan waktu bermain di Liga Inggris bersama klub Championship, Miliano dikenal dengan kemampuan teknisnya yang luar biasa dan visinya yang tajam dalam mengatur serangan. Pemain dengan gaya bermain seperti playmaker ini diharapkan bisa menjadi motor serangan timnas Indonesia yang membutuhkan kreativitas lebih di lini tengah.
Jonathans memiliki kemampuan passing yang sangat baik dan bisa menciptakan peluang gol bagi rekan-rekannya. Sebagai gelandang serang, dia juga seringkali berperan sebagai pencetak gol berbahaya. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia diprediksi akan menjadi andalan dalam skema permainan serangan timnas Indonesia. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, saya merasa siap untuk bermain dengan timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik saya di Piala Dunia mendatang. Semoga kami bisa meraih impian besar bersama, ucap Miliano Jonathans penuh optimisme. Jayden Oosterwolde, bek kiri yang berkelas dari Belanda. Jayden Oosterwolde, pemain bertahan yang bermain di posisi bek kiri, juga menjadi bagian dari proses naturalisasi ini. Pemain berusia 22 tahun ini telah bermain di Eredivisie bersama klub Fortuna Sittard dan memiliki reputasi sebagai bek kiri yang memiliki kecepatan, ketangguhan dalam bertahan, serta kemampuan untuk bergabung dalam serangan. Jayden diharapkan bisa menjadi pilihan utama di posisi bek kiri timnas Indonesia, memberikan kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan sekaligus memberikan variasi dalam serangan. Salah satu kekuatan utama Jayden adalah kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan akurat dari sisi kiri lapangan yang bisa berbahaya bagi lawan. Selain itu, mobilitasnya yang tinggi membuatnya menjadi pemain yang sulit dikendalikan di sisi sayap. Bergabung dengan timnas Indonesia adalah impian saya, dan saya sangat menantikan untuk bermain bersama pemain-pemain hebat di tim ini. Saya siap memberikan segalanya demi meraih hasil terbaik di Piala Dunia, tutur Jayden Oosterwolde dengan penuh semangat. Kesiapan timnas Indonesia. Ketiga pemain naturalisasi ini akan bergabung dengan skuad utama timnas Indonesia pada awal Juni 2025, yang mana merupakan persiapan penting sebelum menjalani pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang telah memantau perkembangan mereka selama proses naturalisasi, memberikan sambutan hangat dan mengungkapkan bahwa ketiga pemain ini akan menjadi bagian integral dari rencana taktiknya. Tristan, Miliano, dan Jayden telah menunjukkan kualitas yang luar biasa di level klub mereka, dan kami percaya mereka akan memberikan kontribusi besar bagi timnas. Kami sangat bersemangat dengan kehadiran mereka di skuad kami, ujar Shin Tae-yong saat diwawancarai. Para penggemar sepak bola Indonesia juga menyambut dengan antusias kedatangan tiga pemain baru ini. Banyak yang berharap kehadiran mereka bisa membawa perubahan positif bagi permainan timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Selain itu, proses naturalisasi yang sukses ini juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan kualitas sepak bola di tingkat internasional dengan memanfaatkan potensi pemain-pemain berbakat yang sudah berpengalaman di liga-liga Eropa. Pengaruh di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi target utama timnas Indonesia, dan dengan tambahan kekuatan dari tiga pemain naturalisasi ini, harapan untuk lolos ke turnamen bergengsi tersebut semakin nyata. Ketiganya membawa pengalaman dan kualitas yang diharapkan bisa mengangkat level permainan Indonesia di kancah internasional. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do